Dia tidak menyebutkan waktunya, tetapi dari caranya bicara, tampaknya tidak lama lagi. Mengenai tempat pertemuan sepertinya tidak disebutkan. Sunargao berkata sambil menggaruk kepalanya agak malu. Hanli mengerutkan kening. Rupanya informasi yang dimiliki Sunargao tidak 100% akurat. Pasti ada beberapa aspek yang terlewatkan. Hanli menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba dia mendapat pencerahan dan memikirkan sebuah ide cemerlang. Dia dengan hati-hati mengamati Sunargao, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sunargao, aku sangat senang dengan caramu menangani berbagai hal akhir-akhir ini, terutama kontribusi besar yang telah kamu berikan dengan informasi terbaru. Oleh karena itu, aku siap memberimu hadiah besar," ucap Hanli. Ketika Sunargao mendengar ini, dia begitu gembira hingga tanpa sadar wajahnya menjadi cerah. Sunargao tidak pernah menyangka bahwa beberapa informasi akan membuat tuan muda yang terhormat ini menghargainya dan memberinya hadiah. Tampaknya menangani urusan orang ini benar-benar menyegarkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Hanli akan memberinya hadiah yang begitu besar, Hanli tidak akan memberinya sejumlah besar harta emas dan perak, bukan? Sunargao tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. "Apakah kau tertarik untuk menjadi komandan geng tingkat keempat?" Pertanyaan Hanli begitu menggemparkan sehingga wajah Sunargao yang terkejut berubah drastis dan hampir melompat kaget. Tuan muda pasti bercanda dan menggoda pelayan ini. Pelayan ini tidak punya kemampuan dan karakter. Bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk menjadi seorang komandan? Ucap Sunargao bergumam dengan cemberut. "Kenapa tidak? Dengan dukunganku di belakang, bahkan kelompok kecil seperti geng tingkat keempat akan mudah dirapatkan. Atau apakah kau bersedia menjadi pemimpin geng kecil dan mengurus pelabuhan selama sisa hidupmu?" Ucap Hanli berkata dengan nada membujuk sambil tertawa pelan. Ketika Sunargao mendengar ini, berbagai ekspresi melintas di wajahnya. Ada yang terkejut, takut, dan sebagian besar gembira. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak membayangkan dirinya dikelilingi oleh wanita cantik suatu hari nanti, memiliki semua wewenang di tangannya dan mampu mengendalikan hidup atau mati seseorang? Sungguh ide yang luar biasa. Terpendam di lubuk hatinya, ambisi terdalam Sunargao sedikit tersulut oleh beberapa kata Hanli. Namun Sunargao masih memiliki sedikit keraguan dan karena itu tidak langsung setuju dengan Hanli. "Seni bela diri Panglima kita dan 3 pelindung agung tentu tidak lemah. Apakah tuan muda yakin bahwa dia dapat menaklukkan mereka?" Ucap Sunargao bertanya dengan nada rendah. "Menaklukkan mereka? Apa gunanya? Bunuh saja mereka semua," ucap Hanli berkata dengan dingin sambil memandang mereka dengan acuh tak acuh. Sunargao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar ini. Niat membunuh tuan muda ini benar-benar terlalu besar. Jika dia tidak setuju, Sunargao takut dia akan segera ditangani. Karena tuan muda memuji hamba ini, maka nyawa hamba ini terikat pada tuan muda. "Saya akan mendengarkan dan menaati semua perintah Anda," ucap Sunargao. Di bawah paksaan dan bujukan Hanli, Sunargao akhirnya bersedia mengambil resiko. "Bagus, memang seharusnya begitu," ucap Hanli menganggukkan kepalanya tanda puas. "Berikan padaku pergerakan terakhir komandanmu," Hanli bertanya dengan sengaja. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Akhir-akhir ini dia pergi ke rumah bordil paling populer di kota timur, rumah bordil Sungai Jernih, setiap sore. Dia terpesona oleh gadis yang menjadi pameran utama bernama Xiao Jinzi. Namun 3 pelindung agung juga akan menemaninya, jadi saya khawatir akan sedikit sulit untuk menghadapinya. Mengapa tidak menunggu beberapa hari lagi dan mencari kesempatan yang lebih baik, ucap Sunargao. Karena Sunargao telah setuju dengan Hanli, dia akan segera melakukan apapun yang dia bisa demi hidup dan kejayaannya. Tidak perlu. Karena kita sudah tahu waktu dan tempatnya, akan sangat mudah untuk mengambil nyawa mereka yang kecil, ucap Hanli berkata dengan santai. Tapi begitu mereka mati, kamu takut kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk mengambil alih geng tingkat keempat. Benar? Tanya Hanli. Benar tuan, di dalam geng, pelayan ini hanyalah seorang pemimpin kecil.
Ada banyak orang lain yang memiliki pangkat lebih tinggi dan kualifikasi lebih baik dariku, kata Sunargau dengan malu. Jangan khawatir, jika aku bilang akan mengangkatmu menjadi komandan geng tingkat keempat, kau pasti akan menjadi komandan. Untuk sementara, aku akan mengirim jiwa bengkok untuk mengawasimu. Dia bisa menyingkirkan semua orang yang memberontak terhadapmu dan menjadi pengawal pribadimu untuk sementara waktu, ucap Hanli menyatakan dengan percaya diri. Setelah itu, Hanli bergegas ke kamar sebelah dan mengetuk pintu dengan tenang 3 kali. Sesaat kemudian, jiwa bengkok muncul di hadapan mereka. Simpan benda ini dekat-dekat denganmu dan sembunyikan dengan baik. Selama kau membawa benda ini, jiwa bengkok akan mematuhi semua perintahmu. Dia akan menyingkirkan musuh-musuhmu dan membantumu naik ke posisi komandan, ucap Hanli. Hanli mengeluarkan arloji pemikat jiwa dari dadanya. Dia membelanya dengan lembut beberapa saat, lalu menyerahkannya kepada Sunargau. Meskipun orang yang memegang arloji pemikat jiwa bukanlah penguasa jiwa bengkok, ia tetap dapat mengendalikan jiwa bengkok. Ini adalah metode lain untuk mengendalikan jiwa bengkok yang diajarkan doktermu kepada Hanli. Lebih jauh lagi, jika pemilik sebelumnya meneteskan esensi darahnya ke arloji pemikat jiwa, orang lain tidak akan dapat merusaknya. Oleh karena itu, Hanli tidak takut bahwa Sunargau mungkin memiliki rencana jahat atau niat lain. Sunargau telah melihat sendiri peragaan kekuatan dahsyat dari jiwa bengkok. Jadi dia sangat terkejut menerima arloji itu, meningkatkan keberaniannya secara drastis. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Muda. Hamba ini pasti akan membalas budi dengan nyawaku, ucap Sunargau. Namun Sunargau sangat pintar. Ia tahu bahwa meskipun menjadi komandan geng tingkat keempat, ia sebenarnya hanyalah boneka Tuan Muda ini. Jadi setiap kali ada kesempatan, ia akan dengan sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaannya. Kalau begitu, kembalilah dan bersiaplah dahulu. Setelah komandan itu mati, kau harus memanfaatkan kekacauan ini dan mengambil alih kendali geng tingkat keempat. Namun kau harus ingat ini. Kirimi aku orang yang melihat pasangan abadi itu. Aku ingin dia tidak terluka. Karena ada yang ingin kutanyakan padanya. Kau mengerti maksudku bukan? Ucap Hanli. Kalimat terakhir Hanli sangat tegas. Jelas-jelas sangat mementingkan tugas ini. Tenanglah Tuan Muda, pelayan ini pasti akan mengirimkan kepadamu dalam keadaan utuh. Aku sama sekali tidak akan mengecewakan Tuan Muda, ucap Sunargau segera menepuk dadanya dan bersumpah dengan pengabdian yang terukir di wajahnya. Asalkan kau mengerti, itu bagus. Kalau begitu, bawalah jiwa bengkok bersamamu. Lain kali kau bertemu denganku, kau sudah akan menjadi komandan, ucap Hanli memberitahunya tanpa berkedip. Pelayan ini akan pergi sekarang. Sunargau memperhatikan perintah Hanli untuk pergi dan dengan bijaksana keluar dari penginapan dengan kecepatan tinggi. Jiwa bengkok mengikutinya dari dekat. Saat Sunargau meninggalkan kamar, Hanli berdiri. Di dalam kamarnya, Hanli berputar setengah lingkaran dan tiba-tiba bersiul pelan. Kemudian dari luar, burung bersayap awan menukik masuk dan hinggap di bahu Hanli. Hanli mengeluarkan sebotol pil dari dadanya dan menuangkan pil kastanya kuning kesukaan burung bersayap awan yang diberikannya dengan lembut kepada burung itu. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Anak kecil, kejar orang yang baru saja meninggalkan rumah ini. Jika dia meninggalkan tembok kota untuk melarikan diri, segera kembali dan beritahu aku," ucap Hanli. Ketika burung bersayap awan selesai mendengarkan kata-kata Hanli, ia berkicau dengan cerdas dan terbang keluar jendela, menghilang ke langit. Suasana hati Seng Sungsan saat ini cukup baik. Saat ini ia sedang duduk di sebuah kamar pribadi di rumah bordil Sungai Jernih dan memeluk seorang gadis yang sangat cantik. Menggunakan tangannya yang besar untuk meraba-raba tubuh halus gadis itu dengan cara yang vulgar. Mungkin karena ketidaksabaran Seng Sungsan, tetapi penanganannya menyebabkan gadis cantik nan mempesona itu tertawa cekikikan tak henti-hentinya. "Nona Jin, ku rasa kau harus tunduk saja kepada ketua geng kami. Ini pertama kalinya ketua geng kami begitu tergila-gila pada seorang wanita. Dia datang ke sini dengan tergesa-gesa, meskipun urusan geng belum sepenuhnya diselesaikan." Orang yang mengatakan ini adalah seorang pria gemuk berkulit gelap yang mengenakan pakaian abu-abu longgar.
pinggangnya sebesar ember, dan kakinya 2 kali lebih besar dari orang normal. Setelah berbicara, dia agak terengah-engah. Benar sekali, Nona Jinzi, ketua geng kami telah mengunjungi tempat Anda setiap sore selama 5 hari berturut-turut dan menghabiskan banyak uang. Selain itu, Anda mendapat untung yang cukup banyak. Anda hanya membiarkan ketua geng kami memeluk Anda sebentar dan tidak pernah membiarkannya menghabiskan malam bersama Anda sekalipun. Ini tidak masuk akal. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang sarjana parubaya dengan tahi lala di wajahnya. Matanya memancarkan keganasan yang tersembunyi, membuatnya tampak seperti orang yang licik. Saat ini, selain Zheng Zhongsan, ada 3 orang lain di ruangan itu. Mereka tidak lain adalah 3 pelindung agung tingkat keempat. Si gendut gelap itu adalah si tinju gila, Qianjing. Mengabaikan ukurannya yang aneh dan gemuk, dia sebenarnya sangat ahli dan telah membunuh banyak ahli terkemuka. Sarjana Konfusianisme itu adalah si sarjana jahat, Fan Zhu. Meskipun ia mempraktikkan teknik pedang angin salju yang sangat cepat dan ganas, yang membuat namanya terkenal di seluruh dunia adalah hatinya yang gelap, metode yang ganas, dan niat jahatnya. Berdiri di satu sisi adalah orang yang berpakaian gelap yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal. Dia adalah yang terkuat dari 3 pelindung agung, pelempar belati, Shen San. Keterampilan uniknya dalam melemparkan 18 belati lempar secara berurutan sebelumnya telah membantu Zheng Zhongsan menyingkirkan banyak ahli yang mengejar dendam terhadapnya. Selain itu, Shen San juga merupakan kerabat jauh Zheng Zhongsan. Jadi dialah yang paling dihormati Zheng Zhongsan di geng tingkat keempat. Sama seperti Zheng Zhongsan, ketiga pelindung itu masing-masing memiliki seorang gadis cantik yang duduk dalam pangkuan mereka. Namun gadis-gadis ini sama sekali tidak seperti gadis dalam pelukan Zheng Zhongsan. Dia lembut, menawan, genit dan memiliki bentuk tubuh yang indah. Pada saat ini, ketika Jinzi kecil yang tertawa kecil mendengar kata-kata si tinju gila dan sarjana jahat Fan Zhu, matanya langsung mulai berkaca-kaca, seolah-olah setetes air mata bisa jatuh kapan saja. Ketika Tuan Fan dan Tuan Qian berbicara seperti ini, Anda salah menuduh Jinzi. Saat orang lain melihat Tuan Shen, mereka akan langsung tahu bahwa dia adalah pahlawan. Bisa terbang bersama dan bersarang bersama Tuan Shen, itulah yang diinginkan Jinzi. Namun, kalian berdua juga tahu bahwa tubuhku adalah milik rumah bordil Sungai Jernih. Tanpa persetujuan Nyonya Tuawang dari rumah bordil itu, jika Jinzi pergi dan menerima tamu tanpa izin, aku akan dipukuli sampai mati. Mengapa Tuan Shen tidak pergi dan bertanya kepada Nyonya Tuawang? Jika dia setuju untuk membiarkan Jinzi menerima tamu, maka aku pasti akan melayani Tuan Shen dengan tekun malam ini, ucap Jinzi. Pelacur utama dari rumah bordil Sungai Jernih berbicara dengan nada tulus dan manis serta memandang Zheng Zhongsan dengan penuh kekaguman. Perkataannya terdengar sangat dapat dipercaya namun juga palsu di saat yang sama, membuat Qianjing dan Fan Zhu saling berpandangan tanpa bisa berkata apa-apa karena cemas. Tentu saja mereka meminta harga untuk menginap bersama Jinzi kecil. Dengan alasan Jinzi kecil belum pernah menginap bersama seorang pelanggan sebelumnya, Nyonya Tuawang meminta harga yang sangat tinggi yang membuat jantung ketua geng Zheng Zhongsan berdebar kencang. Jadi mereka tidak pernah mencapai kesepakatan. Setelah mengalami kendala dengan kartu merah raksasa ini, Qianjing dan Fan Zhu hanya bisa melampiaskan kekesalan mereka pada gadis-gadis rumah bordil Sungai Jernih yang ada di pelukan mereka. Baru setelah meraba-raba mereka dengan ganas, mereka membiarkan masalah ini berakhir. Terima kasih banyak kepada 2 adik laki-laki yang baik hati karena telah peduli dengan urusanku. Tapi jangan khawatir. 2 hari yang lalu aku membuat kesepakatan bisnis yang hebat. Jumlah uang sedikit ini tidak terlalu banyak. Sebaliknya, kamu, Nona cantik, tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu harus benar-benar melayani Tuan Guru ini ketika saatnya tiba, ucap Zheng Zhongsan yang penuh nafsu berkata dengan puas saat dia tiba-tiba berbalik ke arah Jinzi kecil yang berada dalam pelukannya dan menggigit pipinya yang harum. Zheng Zhongsan adalah seorang pria besar dengan lengan dada yang sangat berbulu. Kedua lengannya jauh lebih panjang daripada manusia pada umumnya.
Oleh karena itu, seluruh tubuhnya tampak seperti binatang buas yang mengenakan pakaian. Sungguh sangat jelek sehingga dapat membuat orang takut. Beberapa tahun yang lalu, pria yang sangat kasar ini menggunakan pukulan tangan terbuka, sebuah keterampilan yang dikuasai dengan sempurna untuk membunuh pendahulu geng tingkat keempat, Gou Tianpo, dan para pembantunya yang terpercaya, 4 panglima perang yang hebat, sehingga merebut posisi sebagai pemimpin geng. Oleh karena itu, di seluruh kota Jiayuan, dia jelas merupakan bagian dari para ahli peringkat atas dan tidak boleh diremehkan. Tuan Shen, Jinzi kecil tampak sangat malu ketika Shen Zhongshan diam-diam menggigit pipinya dan bersikap seperti anak manja dalam pelukannya. Membuat Shen Zhongshan cukup senang dengan dirinya sendiri saat dia tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu, seorang mengetuk pintu. "Siapa dia?" ucap si gendut berkulit gelap. Qianjin tidak senang dan meneriakkan pertanyaan itu dengan suasana hati yang buruk. "Saya di sini untuk mengantarkan minuman kepada tuan-tuan di ruangan ini." Suara seorang pria muda terdengar dari luar. "Lalu mengapa kamu lambat sekali mengantarkannya?" "Aku sudah mengeluh karena minumannya tidak cukup," ucap si gendut berkulit gelap itu berbicara tanpa berpikir ketika mendengar jawabannya. Setelah mendengar perkataan Qianjin, seorang pemuda berpakaian pelayan masuk. Pemuda berpenampilan biasa itu memegang nampan dengan kedua tangannya. Ada beberapa piring dan 2 botol alkohol di atas nampan. "Cepat bawa alkoholnya ke sini, aku ingin tahu rasanya," ucap si gendut. Qianjin adalah seorang pemabuk biasa. Karena itu, matanya langsung berbinar dan dia berteriak tanpa henti saat melihat 2 botol alkohol itu. "Baik, hamba ini akan membawakannya untukmu," ucap orang itu dengan penampilan seperti hamba muda, melangkah maju beberapa langkah dan meletakkan cangkir anggur di atas meja. Saat si gendut melihat cangkir anggur itu, dia segera meraihnya dan ingin menegaknya untuk mencicipi rasanya. "Tunggu gendut," ucap Shen San. Orang berpakaian hitam yang pendiam, Shen San tiba-tiba menghentikan Qianjin dari menuangkan alkohol ke mulutnya. "Apa yang terjadi?" tanya Qianjin. Bingung dengan peringatan Shen San karena harus menerus mempercayai Shen San, dia tanpa sadar menghentikan dirinya dari minum alkohol. "Orang yang awalnya menyajikan makanan itu bukan kamu, melainkan orang lain," ucap Shen San tidak memperhatikan kekhawatiran si gendut, tetapi malah memegang pedang di pinggangnya dan perlahan berdiri. Dia bertanya dengan dingin kepada pelayan muda yang membawa anggur itu. "Karena tamu terlalu banyak, Li'er pergi ke ruangan lain untuk mengurus beberapa keperluan. Saya penggantinya." "Paman, ada apa?" ucap pelayan muda ini menatap Shen San penuh perhatian. Kulitnya berubah pucat setelah beberapa saat dia menjawab, seolah benar-benar ketakutan. Melihat ekspresi orang ini, ekspresi Shen San agak rileks, namun dia masih tampak gelisah. Dia menoleh ke Jin kecil yang duduk di pelukan Shen Zhongshan dan bertanya, "Nona Jin, apakah Anda mengenal orang ini? Apakah dia benar-benar orang dari rumah bordil Sungai Jernih Anda?" ucap Shen San. Si cantik yang luar biasa ini menunjukkan ekspresi malu, tetapi masih berkata dengan agak canggung, "Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, kakek Shen. Orang ini memang tampak asing. Namun rumah bordil Sungai Jernih kami menampung lebih dari beberapa ratus orang. Bagi wanita ini, tidak pernah bertemu dengan seorang sebelumnya bukanlah hal yang aneh," ucap gadis itu. "San kecil, apa kau tidak mengganggu Nona Jin? Bagaimana mungkin wanita cantik nan lembut ini mengenali semua orang di bawahnya? Mungkinkah kau percaya bahwa orang ini menyusup ke tempat ini sebagai seorang pembunuh?" ucap Shen Zhongshan bertanya tanpa peduli sambil menundukkan kepalanya ke wanita cantik di sampingnya dan menghirupnya beberapa kali. "Ketua, kami mencari nafkah dengan mengandalkan ujung tombak. Akan sangat menguntungkan bagi kami untuk berhati-hati," ucap Shen San. Wajah Shen San tanpa ekspresi dan dia menatap tajam ke arah pemuda yang mengantarkan piring itu. Langkah kaki orang ini ceroboh dan matanya tidak memiliki semangat. Dengan sekali lihat, Anda dapat mengetahui bahwa dia bukan seniman bela diri.
Jika Anda masih tidak merasa tenang, saya masih memiliki metode yang akan mengidentifikasi keasliannya, ucap sarjana jahat Vanju tertawa dingin beberapa kali dan berkata dengan muram. Sejak dia masuk ke tingkat keempat, dia sudah lama tidak puas dengan kepercayaan yang diberikan Sheng Tsung San kepada Sensan, serta klaim bahwa Sensan pantas mendapatkan gelar otak geng tingkat keempat. Dia memutuskan untuk mempermalukan Sensan dengan cara yang cukup baik. Metode macam apa? Sobat lamaku Van, jangan ragu untuk mencobanya. Meskipun Sheng Tsung San mengatakan ini dengan penampilan yang sangat heroik, dia sebenarnya sangat menghargai hidupnya yang kecil. Akibatnya, dia segera menarik kembali ucapannya sebelumnya dan menyetujui ujian Vanju. Karena orang ini tidak menguasai ilmu bela diri, jika dia benar-benar ingin menyakiti kita, dia pasti sudah merusak makanan dan minuman kita. Jadi, mari kita biarkan dia mencobanya dan mengungkap kebenarannya, ujar sarjana jahat itu dengan kartu di lengan bajunya. Saudara Van, rencana yang bagus. Nak, minumlah anggur ini untuk paman dan makanlah makanannya juga. Jika kamu ragu sedikit saja, paman akan langsung mencabik-cabik kepalamu, ucap Qianjin. Qianjin si gendut berkulit gelap bertepuk tangan dengan gembira lalu mencaci maki pelayan muda itu dengan keras. Ketika pria berpakaian hitam, Sensan, mendengar kata-kata Vanju, dia benar-benar merasa bahwa metode ini benar-benar tidak buruk dan tidak mengucapkan kata-kata yang menentang. Dia dengan dingin memandang sebagai pengamat. Adapun Sheng Tsung San dan Jinzi kecil di depannya, mereka juga tidak mengeluh. Akibatnya, pelayan muda yang mengantarkan anggur dan makanan itu dengan wajah cemberut meminum secangkir anggur dan memakan beberapa suap makanan. Melihat orang ini keluar tanpa cedera setelah memakan makanan dan meminum anggur, Vanju tersenyum puas dan berkata kepada Sensan dengan penuh penekanan, "Sepertinya anakku Sen terlalu berhati-hati. Orang ini benar-benar hanya seorang pelayan. Lain kali jangan pernah mengambil anggur milik semua orang lagi." Setelah mengatakan ini, dia melemparkan beberapa sendok makanan ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Sensan mendengus, sama sekali tidak menghiraukan tuduhan tidak langsung Vanju, tetapi malah duduk kembali dengan tubuh rileks. "Baiklah, itu tidak penting. Itu hanya kesalahpahaman," ucap Sheng Tsung San, tentu tahu bahwa kedua bawahannya tidak akur. Namun inilah yang ingin dia lihat. Akibatnya, dia berpura-pura tertawa terbahak-bahak. "Karena ini hanya kesalahpahaman, hamba muda ini sudah boleh pergi sekarang. Perak ini bisa dianggap sebagai hadiah untukmu." Sheng Tsung San meraba-raba mencari 2 tel perak dan melemparkannya ke arah hamba muda itu. "Terima kasih, Paman. Karena saya tidak punya urusan lain di sini, hamba ini minta izin untuk pergi," ucap pemuda itu yang berpakaian seperti hamba muda. Melihat perak itu dengan gembira dan pergi dengan semangat tinggi, menutup pintu kamar saat ia pergi. Paman Sen benar-benar murah hati. Di masa depan, kamu juga tidak boleh pelit terhadap Jinzi. Suara Jinzi kecil yang manis dan genit menyebar ke seluruh ruangan. "Tentu saja, cantik. Kamu adalah harta karun paman yang paling berharga. Selama kamu melayani paman ini dengan baik, dia pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ayo saudara-saudara, mari kita semua minum secangkir. Kita tidak akan kembali dalam keadaan sadar." Suara Sheng Tsung San yang serak dan kasar menyebar keluar ruangan, di mana pemuda itu dapat mendengar semuanya dengan jelas. Pemuda di luar ruangan itu tiba-tiba mencibir. Ia tidak langsung pergi, tetapi diam-diam menguping di sekitar. Berdiri di sana seperti hantu, dia tidak bergerak seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, teriakan ketakutan tiba-tiba datang dari dalam ruangan. "Racun, makanan dan minumannya dicampur racun. Aku telah diracuni." Tepat setelah dia mengatakan ini, pria itu tertawa aneh 2 kali sebelum nafasnya terhenti. Nampaknya suara ini milik si gendut gelap Qianjin. "Pelacur, kau benar-benar bersekongkol untuk membunuh pemimpin geng ini. Aku ingin hidupmu." Sheng Tsung San meraung dengan amarah yang luar biasa. Namun tampaknya sudah terlambat.
Dan setelah tanpa sengaja tertawa 2 kali, dia benar-benar jatuh ke tanah dan mati. Pakar racun. Fanju dan Zhenzhan saling menatap dengan takut dan berkata serempak, "Pelayan muda itu telah meracuni kita. Pelayan muda itu pasti punya penawarnya." Kedua lelaki itu langsung mendorong wanita dalam pelukan mereka dan berlari keluar pintu seakan-akan pantat mereka terbakar. Sayangnya, saat mereka keluar dari pintu, mereka mengeluarkan suara yang mirip dengan tawa sebelum perlahan jatuh ke tanah. Tampaknya si gendut gelap itu minum paling banyak, dan karena itu adalah orang pertama yang racunnya bereaksi. Shang Tsung itu pasti juga minum cukup banyak dan menjadi yang kedua. Sedangkan untuk orang berpakaian hitam dan sarjana itu, meskipun mereka tidak minum banyak, racun dari serbuk jiwa tertawaku sangat kuat. Selama 1 tetes saja tertelan, kematian pasti akan terjadi, tidak diragukan lagi. Ucap pemuda itu berpikir dengan santai. Setelah itu, dia menunggu sejenak sebelum membuka pintu dan memasuki ruangan. Ketika melihat sekilas ke dalam ruangan, dia melihat tidak ada satupun kehidupan yang tersisa. Bahkan Jin Si kecil dan 3 wanita lainnya minum secangkir dan sudah lama menghembuskan nafas terakhir mereka. Setelah Han Li memeriksa sekali lagi dan memastikan dengan pasti bahwa tak seorang pun yang masih hidup, dia segera meninggalkan malapetaka itu. Begitu berita tentang Shang Tsung yang meninggal karena racun menyebar, orang-orang pasti akan percaya bahwa dia dibunuh oleh musuh-musuhnya di Jianghu. Itu seharusnya tidak memancing banyak orang yang merepotkan. Gumam Han Li berpikir sambil menenangkan diri dalam perjalanan pulang. Bubuk roh murni ini benar-benar manjur. Selama aku meminumnya terlebih dahulu, aku tidak hanya dapat melindungi diriku dari segala macam racun, tetapi aku juga dapat melindungi diriku dari bau-bau yang memikat dan obat-obatan aneh lainnya. Terakhir kali aku menggunakannya untuk melawan Nyonya Yan dan istri-istri lainnya yang membuatku terhibur, gumam Han Li. Dia tersenyum agak aneh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraba-raba bagian dalam dadanya. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Han Li tidak melihat seorang pun yang penting. Ia kemudian masuk ke dalam kamar dan berbaring di tempat tidurnya, tertidur lelap. Ini adalah kebiasaan yang tidak sengaja diperoleh Han Li. Selama ia menyelesaikan suatu hal penting, ia akan sangat suka berbaring dan tertidur lelap. Benar-benar mengendurkan kelelahan tubuh dan pikirannya. Saat Han Li tertidur lelap, kematian Shang Tsung dan 3 pelindungnya yang hebat telah diketahui oleh rumah bordil Sungai Jernih. Akibatnya, ketika berita itu menyebar ke seluruh geng tingkat keempat, terjadi banyak kegembaran yang disebabkan oleh banyak orang yang ambisius. Tidak ada yang berpikir untuk menyelidiki kematian Shang Tsung karena di kota Jiayuan yang kuat memangsa yang lemah adalah hukum negara. Shang Tsung juga naik ke posisinya setelah membunuh pemimpin geng tingkat keempat sebelumnya. Akibatnya, para pemimpin geng tingkat keempat yang tersisa hanya peduli tentang siapa yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian pemimpin geng sebelumnya. Akibatnya, para kandidat yang tidak kompeten dan mereka yang tetap tidak yakin semuanya bersaing dalam perebutan posisi pemimpin geng. Akhirnya, untuk geng tingkat keempat, hal ini terjadi pada malam yang sama. Keesokan paginya, hasilnya secara mengejutkan diketahui oleh anggota geng biasa dari geng terendah. Mereka yang tidak pernah ambil bagian dalam perkelahian itu di seluruh geng tingkat keempat, satu-satunya yang tersisa berdiri adalah Sun Ergao, yang hampir tidak dapat mengangkat matanya karena kelelahan. Tadi malam, Sun Ergao ini benar-benar telah membunuh sisa lawan seniornya. Begitu tidak ada yang berani menentangnya, ia dengan lancar naik ke posisi pemimpin geng tingkat keempat. Lebih jauh, geng-geng lain di distrik kota barat diberitahu yang mengukuhkan suksesinya. Setelah Han Li, orang yang merencanakan ini di balik layar, bangun dari tidurnya yang nyenyak. Dia muncul di perumahanmu di gedung kecil dan agak unik. Dia berhadapan dengan Nyonya Yan yang masih berdiri dan beberapa wanita cantik lainnya. Namun di belakang mereka ada 3 wanita cantik dari kota Jiayuan, 3 putri gurumu yang lembut. Han Li telah melihat Mu Yuzu dan Mu Chaihuan sebelumnya, sehingga pandangannya sebagian besar berfokus pada putri angkat doktermu. Ia bernama Mu Fengwu.
Mengenakan pakaian kuning, Mo Feng Yu memiliki wajah berbentuk seperti telur angsa. Tampaknya dia berusia 16 hingga 17 tahun, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keanggunan yang luar biasa, membuat Hanli terkesan sebagai orang yang berjiwa lembut. Pada saat ini, karena Hanli sedang memperhatikan Mo Feng Yu dengan seksama, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, memperlihatkan lehernya yang ramping dan seputih salju. Melihat ini, Hanli tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya beberapa kali. Tuan Muda Han, jangan menatap Feng Wu dari klanku dengan tatapan penuh nafsu seperti itu. Wajah Feng Wu kita cukup kurus. Apakah kita tidak akan melanjutkan topik kemarin? Setelah istri ketiga tersenyum menawan, dia mengucapkan kata-kata ini kepada Hanli dengan suara yang menawan.